Channel TV. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan bagaimana cara membaca kitab dan kita akan mulai dari kalimat al-muslim akh al-muslim. Nah, kata al-muslim akh al-muslim ini kita baca al-muslimu akhun al-muslimi. Nah, ketika dia ditambahkan dengan inna, maka dia berubah menjadi al-muslima akhu al-muslimi. Nah, ini bukan akhun ya, tapi akhu. Innal muslima akhul muslimi. Nah, ini kata al-muslimu akhu berubah menjadi al-muslima akhu itu karena kalimat ini, kata al-muslim ataupun kata akhu itu termasuk kategori isim mufrad, kata benda yang menunjukkan makna tunggal. Jadi al-muslim satu orang muslim, akhu saudara al-muslim saudara yang lain. Nah, kata al-muslimu itu awalnya berkedudukan sebagai mubtadaun. Mubtadaun itu selalu marfu. Tanda marfunya ketika isim mufrad adalah dengan dhammah. Makanya kata al-muslimu dibaca dhammah karena dia isim mufrad yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata akhu, ini kedudukan awalnya sebagai khobar. Khobar itu ketika isim mufrad dia sama selalu dengan dhammah. Jadi kita baca al-muslimu akhu karena mubtada dan khobar. Kemudian ketika dia ditambahkan inna, berubah kata al-muslimu menjadi innal muslima. Nah, karena kata al-muslima ini kan isim mufrad. Isim mufrad ketika dia ketemu dengan inna, dia harus fathah. Nah, untuk akhu, dia masih sama. Nah, kita lihat berubah kedudukannya menjadi kata al-muslima itu menjadi kedudukan sebagai isim inna. Jadi bukan mubtada lagi, melainkan isim inna. Innal muslima itu isim inna. Mansubnya dengan fathah. Akhu itu menjadi khobar, tapi khobarnya kita tambahkan menjadi khobar inna. Jadi untuk akhu dia tidak mengalami perubahan. Nah, ini inna itu dia memiliki fungsi. Fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, ini fungsi yang kedua. Nah, tansib itu menasabkan. Tanda nasab ketika isim mufrad itu dengan fathah. Makanya kata al-muslim itu berubah menjadi al-muslima ketika diawali oleh huruf inna. Innal muslima. Kemudian tarfa'ul khobar. Nah, untuk lafaz akhu dia masih tetap. Nah, cuman kedudukannya kita berubah menjadi khobar inna. Nah, kita lihat kalimat yang kedua. At-talibani qa'imani. At-talibani dua orang talib, dua orang siswa. Qa'imani, berdiri. Ketika kita tambahkan inna, maka lafaz at-talibani itu berubah menjadi at-talibaini. At-talibani berubah menjadi at-talibaini. Qa'imani itu masih tetap. Nah, at-talibani itu mubtada, qa'imani itu khobar. Ketika kita tambahkan inna menjadi inna talibaini itu isim inna, qa'imani itu khobar inna. Nah, kata at-talibani itu alasannya berubah karena dia termasuk ismut tasniyah. Untuk qa'imani kan dia tetap khobar. Tandanya dengan qa'imani sama dengan khobar at-talibani qa'imani yaitu dengan alif. Tetapi kalau untuk lafaz at-talibani ketika dia menjadi isim inna tandanya dengan ya. Kalau lafaz at-talibani qa'imani mubtada, at-talibani mubtada tandanya dengan alif, qa'imani khobar tandanya dengan alif. Tetapi ketika ditambahkan inna, lafaz at-talibani qa'imani berubah menjadi at-talibaini. At-talibaini isim inna tandanya dengan ya. Qa'imani khobar inna tandanya dengan alif. Lafaz yang ketiga, al-mu'minuna ikhwatun. Al-mu'minuna itu mubtada, dia tandanya dengan waw. Ikhwatun itu khobar, itu tandanya dengan domah. Nah, kemudian ketika ditambahkan inna, maka lafaz al-mu'minuna itu berubah menjadi al-mu'minina. Ikhwatunnya sama. Al-mu'minuna menjadi al-mu'minina. Al-mu'minuna mubtada, marfu'nya atau tandanya dengan waw. Kemudian al-mu'minina isim inna, dia tandanya dengan ya. Nah, untuk ikhwatun dia masih sama. Jadi lafaz al-mu'minina itu dikarenakan dia termasuk jam'ul mudzakkharis salim. Ketika mubtada dengan waw, jam'ul mudzakkharis salim. Ketika isim inna, dia dengan ya. Kemudian yang ketiga, as-sayyarat jamilatun. As-sayyarat itu mubtada, dia dengan dhammah, jamilatun khobar,
dia dengan dhamma. Ketika ditambahkan inna menjadi innas sayyarati jamilatun. Kata as-sayyaratu berubah menjadi as-sayyarati jamilatun. As-sayyarati itu menjadi isim inna, jamilatun itu menjadi khabar inna. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu itu mubtada dengan dhammah, inna sayyarati itu isim inna tandanya dengan kasrah. Jamilatun khabar inna dengan dhammah, jamilatun yang pada kata inna sayyarati jamilatun itu khabar inna tandanya khabarnya dengan dhammah. Nah, kata as-sayyarati itu berubah dikarenakan dia berkedudukan atau dia beralasan karena jam'ul muannas salim. Jadi setiap jam'ul muannas salim ketika dia diawali oleh inna, dia harus dengan kasroh. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ya, ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu itu mubtada dengan dhamma, qawwamuna itu khabar dengan wawu. Nah, kemudian ketika ditambahkan inna, maka berubah inna rijala qawwamuna. Nah, ini bukan qawwamina. Inna rijala qawwamuna. Lafaz ar-rijala itu isim inna, tandanya dengan fathah. Qawwamun itu khabar inna, masih dengan wawu. Karena lafaz ar-rijal itu berubah dikarenakan karena dia termasuk kategori jam'ut taksir. Jadi setiap jam'ut taksir ketika diawali oleh inna, dia selalu mansub dengan fathah. Inna rijala qawwamuna. Selanjutnya yang ke berapa ini? Yang ke-6. Abuka muhandisun. Abuka itu mubtada dengan wawu, muhandisun itu khabar dengan dhammah. Ketika ditambahkan inna di depan atau didahului oleh huruf inna, maka berubah menjadi inna abaka muhandisun. Menjadi abaka muhandisun. Inna abaka muhandisun. Lafaz abuka berubah menjadi abaka. Kedudukan mubtada berubah menjadi isim inna. Jadi inna abaka berkedudukan sebagai isim inna, tandanya dengan alif. Muhandisun khabar inna, tandanya dengan dhammah. Jadi lafaz abaka dia termasuk kategori al-asmaul khamsah. Jadi setiap al-asmaul khamsah, setiap isim yang 5 ketika diawali dengan inna, maka tandanya selalu dengan alif. Selanjutnya yang terakhir, Ibrahimu talibun. Ibrahimu mubtada, dia dengan dhammah, tandanya talibun khabar, tandanya dengan dhammah juga. Ketika didahului oleh inna menjadi inna Ibrahima. Dapat Ibrahimu berubah menjadi Ibrahima. Talibun dia masih tetap. Karena kedudukan awalnya mubtada menjadi Ibrahima itu berubah menjadi isim inna. Talibun khabar inna dengan dhammah. Nah, kenapa lafaz Ibrahim berubah? Karena dia termasuk kategori al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima perubahan. Nah, kita lihat di sini Ibrahim talibun. Awalnya Ibrahimu talibun. Nah, lafaz Ibrahim ini kita lihat ada persamaan dengan isim mufrad. Jadi setiap isim mufrad, setiap ismul ladzi la yansharif, al-muslima, Ibrahima, ar-rijala, jam'u taksir. Jadi isim inna itu akan mempengaruhi isim mufrad, kemudian jam'u taksir, dan ismul ladzi la yansharif ketika didahului oleh huruf inna. Jadi tandanya dia selalu fathah. Isim mufrad dengan fathah, kemudian jam'u taksir dia akan menjadi fathah, dan ismul ladzi la yansharif pun sama, dia akan menjadi fathah. Al-muslima, ar-rijala, Ibrahima diawali oleh inna semua. Nah, kemudian ketika ismu tasniyah, inna talibaini, innal mu'minina. Jadi setiap ismu tasniyah ketika diawali inna, dia selalu tandanya dengan ya. Termasuk juga jam'ul mudzakkar salim. Ketika diawali oleh inna, dia akan bertanda dengan ya. Nah, kalau untuk jam'ul muannas salim, dia selalu dengan kasrah. Innas sayyarati. Kemudian innal muslimati, innal mu'minati. Nah, itu dengan kasrah. Nah, khusus untuk al-asmaul khamsah, ketika dia diawali oleh inna, dia berubah menjadi, dia tandanya selalu dengan alif. Inna abaka, inna akhaka, inna akhaka, inna faka, inna dzaka. Nah, dia selalu dengan alif. Nah, inilah fungsi inna ketika dia masuk ke dalam
isim mufrad, ismu tasniyah, jam'ul mudzakkar salim, jam'ul muannas salim, jam'ut taksir, al-asmaul khamsah, dan ismul ladzi la yansarif. Baik, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.